record dan share screen. Share screen-ku udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Jadi, oke. Nah, sekarang ini ada satu buah soal. Soalnya ini apa namanya? Soal tentang fluida dua-duanya. Bentar, tadi ada satu soal lagi. Aku turunin bentar share-nya. Biar aku masukin dulu. Ah, iya, di sini nggak bisa minimize. Oke, wait a minute. Salah bukalin lagi. Bentar, maaf gitu. Kak, maaf mau nanya tentang RBL, Kak. Oh, boleh Bangga. Kalau yang pakai aplikasi tracker itu untuk posisi terhadap Y, terus kecepatan terhadap sumbu Y, sama percepatannya kan, Kak. Terus sisanya dihitung manual. Oh iya, bisa-bisa. Iya, ya. Kayak gravitasi itu manual aja. Oke. Iya, kayak kan masih banyak tuh ada ketinggian lompatan, terus waktu lompatnya gitu-gitu berarti manual semua, Kak. Kayak kecepatan take off. Ketinggian bukannya bisa di track ya? Oh iya, ketinggian bisa, sorry, Kak. Ketinggian sama take off itu sebenarnya bisa di track sih dua-duanya. Oh iya ya. Pakai aplikasi tracker juga, Kak? Iya, pakai tracker juga. Kalau yang take off itu kamu track aja waktu awal, ambil berapa second gitu yang sangat kecil, misalkan 1 milisecond gitu. Ya itu kamu track, itu ketinggiannya beda berapa segitu. Anggap aja selama 1 milisecond itu GLB, jadi akhirnya ketahuan kecepatan take off-nya berapa. Oh, iya, ngerti, Kak. Oke. Makasih, Kak. Oke, makasih kembali. Nah, oke, sekarang aku share screen, kita bahas soal. Tapi nanti kalau ada yang mau tanya yang lain-lain sih, silakan bebas. Ini kayaknya betul lagi deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebuah pipa Venturi terhubung dengan manometer, seperti pada gambar. Nah, ini venturimeternya adalah sebuah alat untuk mengukur kecepatan air. Nah, jika diketahui massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, kemudian massa jenis reaksinya 13.600, luas permukaan pipa A1-nya 100 cm persegi, kemudian luas permukaan pipa 2-nya 20 cm persegi, dan tinggi H adalah 20 cm. Nah, tentukan hal-hal yang di bawah itu. Oke, yang pertama, perbedaan tekanan di titik 1 dan titik 2. Oke. Oh. Nah, ini untuk yang poin A. Kita gambar ulang lagi dulu, bentar. Oke, ini kenapa kok nyambung semua? Ini bentuk venturimeternya kayak pipa buaya, kayak mulut buaya. Di sini pipa U. Nah, P1 itu di titik 1, P2 di titik 2 itu tekanan pada venturinya, di sini dan di sini. Nah, itu yang sejajar. Nah, kemudian di sini ada air. Ini pada ketinggiannya adalah H. Kemudian di sini ada airnya mengalir, ini V1, yang ini V2. Oh, ini bukan air ya, bawah raksa, maaf. Ini V1, ini V2. Dengan luas penampangnya yang gede, ini A1, yang kecil A2. Nah, sebenarnya sistem Venturi ini kita bisa pecah menjadi dua buah. Yang pertama sistem diam.
Sistem yang diam itu sistem apa namanya? Sistem pipa U. Ini kan pipa U-nya kan diam kan ya, karena reaksinya kan nggak mengalir. Di sini P1, di sini P2. Ini beda ketinggiannya adalah H. Oke. Dari sini, kalau kita menggunakan persamaan Bernoulli, ya berarti kan kita tinggal konstruk aja kan ya. Oke. Di sebelah kiri, oh bentar, ini aku mau ngambil acuan ini. Acuan di sini adalah H sama dengan 0. Artinya apa? Di sebelah kiri, ini tuh, berarti kan tekanannya ada P1. P1 sama dengan P2 ditambah dengan rho-nya raksa dikali G dikali H. Nah, sehingga kita dapat apa? Kita dapat nilai P1 dikurangi P2 itu sama dengan rho raksa dikali G dikali H. Nah, terus ini kenapa kok P1 sama P2-nya positif? Ya, karena dia akan ke bawah sini, ini juga akan ke bawah. Kemudian untuk permukaan ini kan hati-hati, ini diturunkan dari energi, berarti dia ketinggian. Nah, ketinggian ini dia nekannya ke atas. Ini sama-sama menekan permukaan air. Ini karena sama-sama menekan permukaan air, itulah kenapa kok P1 sama dengan P2 di sini. Maksudnya P1 sama P2-nya positif. Artinya kita dapatkan nilai P1 dikurangi P2 sama dengan berapa? P1 ya tinggal masukkan aja. Kurangi P2 sama dengan 13.600 dikali, ini anggap saja 10 ya. 10 dikali 0,2. Karena 20 cm. Jadi kan ini 2, ini 13.600 didapat selisih P1 min P2 adalah 13.600 kali 2. 27.200 Pascal. Ini untuk yang A. Menggunakan sistem yang diam. Nah, sekarang untuk soal B, kita menggunakan bagian yang bergerak. Bagian bergeraknya di mana? Bagian bergeraknya ada di ini, di apa namanya? Venturi. Di sini ada P1, kemudian di sini ada setengah rho air V1 kuadrat. Ini V1 kuadrat, yang ini setengah rho air V2 kuadrat, dan di sini ada tekanan P2. Hitung dengan sebelumnya, kita pakai hukum Bernoulli. Persamaannya berarti kan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat, ini rho air, maaf, sama dengan P2 ditambah setengah rho air V2 kuadrat. Oke, ini P1 min P2 sama dengan setengah rho air dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, sekarang kita kan di sini nggak tahu V2 berapa, V1 berapa. Tapi kita tahu luas permukaan A1 itu sama dengan 100 cm persegi yang A2-nya 20. Nah, kita kan tahu kalau air di venturi meter ini debitnya konstan, artinya Q1 sama dengan Q2. Nah, berarti Q1-nya adalah A1 V1, ini sama dengan A2 V2. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Masukinnya V2 atau V1? Karena di soal kita dimintanya yang laju aliran air pada titik 1, berarti kan di soal dimintanya yang V1. Nah, kalau di soal diminta yang V1, artinya apa? Artinya,
kita nggak boleh menghilangkan V1. Atau V2-nya yang disubstitusi ke persamaan Bernoulli. Jadi di sini kita dapat V2 itu sama dengan A1 dibagi A2 dikali V1. A1-nya 100, A2-nya 20. Berarti 1/A2 sama dengan 5. Ini 5 V1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ini. Oke, P1 min P2. Kita udah punya 27.200. Ini sama dengan setengah dikali 1000 dikali, nah V2-nya kan 5V1 dikuadratkan jadi 25V1 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Oke, kita tinggal sabar dikit di sini didapatkan P1-nya sama dengan akar dari 27.200 dikali 2 dibagi 1000 dibagi 24 diakarin. Didapat V1-nya sama dengan 1,51 meter per sekon. Nah, sekarang untuk yang C, kalau ditanya debit air, ya kita langsung aja masukkan yang udah kita ketahui pakai yang A1 saja. Karena kan mau tinjau di A1, mau di A2 kan sama aja. Berarti debitnya A1 dikali V1. Sama dengan 100 cm persegi, hati-hati satuan. Berarti ini jadi 10 pangkat min 2 meter persegi dikali 1,51 meter per sekon. Artinya debitnya adalah 1,51 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik per second. Atau kalau mau dijadiin liter berarti 15,1 liter tiap detiknya. Sampai sini dia mau tanyain dulu nggak? Jadi Kak, buat yang nomor A tuh kita nggak usah ninjau tekanan di 3 sama di 4-nya gitu ya. Soalnya aku tuh awalnya tuh ngitungnya tuh tekanan di 3 sama dengan tekanan di 4 gitu. Nanti kan berarti tekanan di 1 sama di 2-nya ditambah sama tekanan yang di atas cairan 3 sama 4-nya. Cuman jadi beda gitu jawabannya. Oh, sebenarnya di gambar itu cuma buat bantuan acuan aja gitu. Kayak bantu acuan namanya. Acuannya apa ya namanya? Oh, acuan titik nolnya di mana? Yang tekanannya sama gitu. Biar nggak apa ya? Biar nggak susah gitu nentuin acuannya. Oh, oke Kak. Berarti langsung aja gitu ya, 1 sama 2. Oke, terima kasih. Oke, makasih kembali. Ada yang mau tanyain lagi? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyain lagi, berarti langsung lanjut aja berarti. Langsung lanjut ke soal yang nomor 2. Kita nggak butuh banyak ini. Nomor 2 ini juga idem sih kayak yang tadi. Ya cuma ini dibuat miring gitu ya, biar seolah-olah kayak susah gitu. Sebenarnya nggak susah itu. Oke. Untuk mengukur aliran minyak 800 kg per meter kubik di dalam suatu pipa Venturi yang dibentuk sudut terhadap arah mendatar digunakan alat bantu pipa U. Oke. Diketahui diameter bagian yang lebih besar di satunya 6 cm, yang lebih kecil 2 cm. Nah, berapakah selisih tekanan di titik 1 dan 2 apabila diketahui
hanya 50 cm dan Z2 sama dengan 20 cm. Wait, H2 ini berapa? Bentar. Perbandingan kecepatan di titik 2 dan titik 1. Kemudian yang terakhir, kelajuan fluida di titik 1. Oke. Oke, berarti di sini kita nggak perlu main di ini ya, banding kemiringannya. Asal kita bisa menggambarkan sistemnya dengan bagus. Dikit lah, apa-apa. Ini A di sini. Oke, ini pipanya miring. Ya, ini yang kebaca bolong gitu ya. Oke. Titik 1 di sini, kemudian titik 2-nya di sini. Ini berbeda sejauh Z2. Ini sebenarnya tahun lalu nggak ada soal gini sih. Kok bisa tiba-tiba soal tahun lalu? Apa mungkin aku yang nggak dapat acakannya gitu aja. Nah, kemudian di sini ada H1. Ini H1, kemudian di sini ada H2. Ini raksanya di sini. Ini H besarnya 50 cm. Z2-nya 20 cm. Oke. Nah, ini sama kayak yang tadi. Kita bagi dua bagian, ada bagian statis, ada bagian dinamis. Untuk yang A, ini kita pakai bagian yang statis, yaitu yang raksanya. Tapi kita berhati-hati karena di sini, nah ini V2-nya, bukan V2-nya sih. Ini hati-hatinya adalah karena di sini udah ada sebagian kecil minyak ini yang berkontribusi karena miring. Oke, berarti kesimpulannya ini P1 di sini, ini P2 di sini. Nah, ini anggap aja corong menurut U-nya ketinggiannya sama gitu ya. Berarti kan di sini udah keisi minyak kan, yang di atas. Ini itu lubangnya dianggap sangat kecil. Ini isinya anggap minyak semua berarti. Termasuk yang di sebelah sini. Nah, artinya apa? Kalau